الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال أيضا ومن يعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا يوم يحشرهم يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Jumat yang mulia ini kami diberi amanah sebagaimana judul khutbah pada siang yang berbahagia ini, yakni penyebab hati menjadi gelap. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menjelaskan tentang hati ada pada 3 bagian. Yang pertama Allah sebutkan dengan hati yang salim. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88, di mana Allah mengajarkan kita yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Setidaknya pelajaran yang bisa kita ambil, Allah menginginkan setiap kita hamba yang masih hidup memiliki hati, di mana hati itu kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti dengan hati yang salim, dengan hati yang jernih dan hati yang sehat. Karena dengan hati yang jernih itu melahirkan pola pikir yang baik, yang positif, tidak sembrono dan selalu berfikir ketika dia hendak melakukan sesuatu. Namun apa jadinya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Allah juga menyebutkan ada hati manusia yang sedang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di mana Allah gambarkan hati orang-orang yang kafir itu selalu diliputi rasa sakit, bukan sakit jasmania, melainkan sakit hatinya. Namun ciri-ciri hati yang sakit itu tidak terlepas dari kaum muslimin dan muslimat, di mana ada hati yang sakit yang selalu iri, ada hati yang sakit yang selalu gelisah, ada hati yang sakit selalu merana dalam hidupnya. Namun hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang lebih parah lagi, Allah menyebutkan kata hati itu dengan hati qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Walaupun jiwanya masih hidup, matanya masih bisa terbuka, mulutnya pun masih berbicara, dan pendengarannya pun masih bisa mendengarkan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada summun, ada telinga yang tuli, bukmun, ada mulut yang bisu, umyun, ada mata yang buta. Apa jadinya kalau itu dirasakan oleh kaum muslimin memiliki hati yang mati? Apa ciri-cirinya? Hati yang mati itu selalu tidak bisa menerima nasihat, hatinya selalu keras dalam menerima nasihat orang lain. Maka tidak jarang hari ini kita bisa saksikan hati-hati yang mati itu yang selalu menuruti hawa nafsunya. Apa kata hatinya mukul, maka ketika ada persoalan itu masuk dalam hidupnya, maka dipukullah. Tidak peduli itu pangkatnya, itu TNI kah ataupun polisi kah, karena hatinya sudah mati. Dia tidak malu berkelahi di tempat umum.
disaksikan oleh orang banyak hanya karena masalah sepele. Maka hati-hatilah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kita lihat hati kita ini sendiri. Karena setiap maksiat, dosa yang kita lakukan itu meneteskan satu titik noda yang hitam dalam hati kita. Kalau kita tidak segera kita hapus dengan perbuatan yang baik, maka titik hitam itu akan terus melekat dalam hati kita, sehingga lama kelamaan dosa yang terus kita lakukan semakin menjadi gelaplah hati kita untuk tidak menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan yang membuat hati menjadi gelap dari sifat seseorang itu ada 5 hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita untuk bisa membuat hati kita jernih menjadi qalbun salim. Mari kita sama-sama hindari. Yang pertama, ada yang membuat hati kita menjadi gelap adalah ketika seseorang sudah berkurang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. 24 jam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, tapi sedikit sekali hati kita itu untuk mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah. Mulai dari pagi tadi saja kita sudah lupa atas karunia yang Allah telah berikan. Kita lupa mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Padahal kita sudah dimampirkan oleh Allah mati yang kecil itu, yaitu tidur, dan Allah telah bangunkan kita. Tapi betapa banyak di antara kita semuanya bangun begitu saja, yang dipikirkan adalah dunia dan dunia. Kalau kita dalam 24 jam sedikit sekali mengingat Allah, maka ciri-ciri membuat hati menjadi gelap ini ada di dalam hati kita. Wa may yu'rid an dzikrillah, dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 88 itu. Siapa yang dalam hidupnya itu berpaling untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan aku beri kepadanya kehidupan yang sangat rumit. Permasalahan kita saat ini kan hati kita ini belum lapang. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian, barangkali kita dikeluarkan dari pekerjaan, barangkali kita ditahan dulu rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah kadang untuk mengeluh, lupa kalau Allah lah yang maha memberi. Kita lebih suka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang membuat hati kita menjadi gelap, yaitu ketika kita sudah menggantungkan hidup kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang memberikan kita hidup, Allah lah yang memberikan kita karunia semuanya. Tetapi setelah kita memiliki kekayaan, setelah kita memiliki kendaraan, setelah memiliki semuanya yang ada di muka bumi ini, kita lupa bahwa Allah lah tempat tersandar yang paling baik. Banyak sekali nih contoh-contoh dalam kehidupan. Kita bersandar kepada atasan kita memecat kita, lalu kita menangis meronta, seakan-akan bersujud di hadapan sang penguasa karena tidak memiliki daya dan upaya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang ketiga, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat hati kita semakin gelap, semakin hitam adalah ketika seseorang itu sudah memiliki keutamaan ataupun keistimewaan selain daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita istimewakan dalam dunia ini, ada yang kita sanjungkan di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena engkau, mungkin barangkali hidupku tidak seperti ini. Maka teruslah seperti ini bersamaku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Artinya hadirin, ada yang kita cintai, yang melekat dan mendarah daging di dalam hati kita. Contoh kecil, istri dan anak-anak kita. Dulu sebelum punya istri,
kita mencari istri. Setelah kita dapatkan istri itu, kita cinta betul. Dan ketika istri meninggalkan kita, seakan-akan dunia tidak ada apa-apanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ditinggal mati oleh kekasih, tidak ada harapan lagi, seakan-akan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka tidak sedikit orang-orang yang ditimpa oleh masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, terlilit hutang, mungkin gagal menikah, maka tidak jarang mereka melampiaskannya dengan bunuh diri, meminum racun atau melompat dari jembatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, karena sempitnya dan hitamnya hati seseorang itu, hadirin tidak yang dimuliakan Allah. Dan yang keempat dan yang kelimanya kata Imam Ibnu Qayyim, yang membuat hati kita semakin gelap, semakin susah untuk menerima nasihat itu adalah ketika perut kita ini selalu kenyang dan mata kita ini selalu nyenyak untuk tidur. Artinya banyak sekali tidur kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, di dalam lambung kita ini harus kita bagi menjadi 3. Sepertiga kita gunakan untuk makan, sepertiga kita gunakan untuk air, dan sepertiga kita gunakan untuk udara. Artinya kalau orang betul-betul beriman, pastilah tidak memikirkan kekenyangan itu dalam dirinya. Artinya keegoisan itu tidak tumbuh, melainkan sekali-sekali dia berpuasa karena untuk mengingat orang-orang yang banyak sekali tidak bisa makan. Sesekali dia sedekahkan harta yang lebih itu, karena di antara orang-orang yang mulia itu adalah memberikan hartanya kepada orang-orang yang belum bisa makan. Dan sedikit yang membuat hati kita semakin gelap lagi adalah banyak sekali tidurnya. Sedikit pagi kita tidur, malam kita tidur lagi, siang tidur lagi. Mana yang kita gunakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka terjadilah akhir zaman yang seperti saat ini, banyak sekali orang-orang membuang waktunya dengan begitu saja tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman itu, kata Rasulullah, ajib, sangat luar biasa sebenarnya orang beriman itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika dia diberikan kenikmatan, orang beriman itu luar biasa, kata Rasulullah. Ketika diberikan kenikmatan, dia selalu bersyukur. Dan ketika diberi musibah, kata Rasulullah, orang yang beriman itu sangat luar biasa. Ketika diberi musibah, dia selalu bersabar. Dia selalu bisa menahan, tidak mengeluh kepada orang lain. Maka dari itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sama-sama kita ambil pelajaran dari hidup dan kehidupan ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang sangat sehat, qalbun salim. Sampai mati pun kita akan jaga menjadi hati yang sangat bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.